Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya, Yayasan Masjid Nurul Iman, Nurul Hidayah. Dan saya hormati Ketua Takmir dan para jamaah sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di satu tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi adalah masjidnya. Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dicintai dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Maka kita menghadiri undangan ketakmiran menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya pula kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, satu-satunya manusia yang pantas dan layak kita jadikan teladan sejati, satu-satunya orang yang di kuburan kelak kita akan ditanya, bagaimana posisimu terhadap orang tersebut? Apakah engkau mengikuti ajarannya atau engkau berpaling dari ajarannya? Maka untuk selamat dari pertanyaan yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Maka kita harus menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, menjadikan sunnah maupun ajaran Rasulullah sebagai jalan hidup kita. Sehingga semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan di alam kubur, dan Allah memberikan kita syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah masjid Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang pelajaran akidah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentunya peristiwa Isra Mi'raj ini salah satu peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat istimewa, merupakan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena beliau di zaman tersebut mampu melakukan perjalanan sejauh 1000 km kali 2
PP satu malam. Orang sekarang saja mungkin tidak akan bisa. Satu malam PP 2000 km. Ada yang bisa? Tidak mungkin bisa. Apalagi sampai ke Sidratul Muntaha. Ini jaraknya berjuta kilometer ke atas. Kalau kita dari langit satu, itu jaraknya jutaan kilometer. Apalagi sampai langit kedua, sampai ke langit ketiga, sampai langit keempat, kelima, keenam, dan sampai ke Sidratul Muntaha. Tentunya jarak perjalanan Rasulullah SAW mungkin bisa dikatakan triliunan kilometer, dan beliau alami dalam satu malam. Mengapa kita sebut peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat spektakuler? Karena peristiwa tersebut tidak akan ada orang sebelum Nabi dan orang setelah Nabi yang mampu melakukannya. Karenanya dia disebut dengan apa? Mukjizat. Bapak Ibu dalam kepada Allah, apa itu mukjizat? Nabi kita pengen tahu apa itu mukjizat? Mukjizat yang menikah suatu perkara yang tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan, dan perkara tersebut tidak bisa diulang lagi. Itu namanya mukjizat. Contoh mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Apakah setiap kali Nabi Musa pengen, saya pengen belah lautan, biar langsung belah setiap saat? Tidak. Hanya sekali saja. Dan itu dilakukan Nabi Musa alaihissalam ketika kepepet. Demikian pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar, maka Allah katakan, ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Atas kita nanti berjati-jati, bakaran saya, ya naru bardan pokok, bisa. Karena kita tidak mendapatkan mukjizat. Dan tidak semua orang bisa melakukan mukjizat. Karena mukjizat itu sekali lagi hal yang diberikan oleh Allah dan tidak bisa diulang. Subhanallah, kembali kepada pembahasan Isra Mi'raj, perkara yang sangat besar, merupakan mukjizat terbesar Nabi SAW, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutamakan malam tersebut sampai diabadikan oleh Allah. Ada surat sendiri namanya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengisrokan hambanya yaitu Muhammad. Apa itu Isra, Bapak Ibu? Melampah tenggene wengi, perjalanan di malam hari itu namanya Isra. Maka panjenengan misalnya mau safar keluar kota, kemudian berangkatnya ba'da maghrib atau ba'da isya atau tengah malam, jenengan sedang melakukan apa? Isra. Atau sebut Isra menikah adalah perjalanan Rasulullah dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kata Allah Masjidil Aqsa itu di sekelilingnya diberkahi oleh Allah. Maka seorang ketika ke Masjidil Aqsa, semua tempat di Masjidil Aqsa itu tidak hanya di masjidnya, tapi semua tempatnya di sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah. Nah, Mi'raj itu artinya urja ila sama. Artinya kalau dikatakan Isra, perjalanannya Rasulullah dari kota Makkah menuju kota Palestina atau negara Palestina ke Quds,
Adapun Mi'raj yaitu perjalanannya Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, tempatnya Allah Subhanahu wa taala, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana harus melewati 7 lapis langit. Disebutkan riwayat di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menceritakan tentang peristiwa tersebut, di mana beliau mengatakan, "Utitu bil buraqi." Suatu malam aku diberikan buraq oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu buraq? Wa huwa dabbatun abyadun tawil. Buraq itu adalah kendaraan yang panjang. Fawqal himari wa dunal bighal. Gedenya kira-kira seukuran keledai dan lebih kecil daripada bighal. Bighal itu anaknya. Wallahu a'lam, mungkin kalau dikiaskan sekarang, mungkin kira-kira anak kuda yang paling kecil, tapi panjang, warnanya putih. Kira-kira itu gambaran apa? Buraq. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Jadi buraq itu bukan petir. Sebagai orang mengatakan buraq itu petir, ya jalannya seperti apa? Petir, terus. Tetapi apa? Posisi beliau atau bentuknya buraq itu adalah seekor hewan panjang, tetapi seukuran himar atau keledai. Yudau hafidahu an inda muntaha tarfi. Dan tali kekannya ditaruh di ujung. Artinya Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril, ditumpaki malaikat Jibril, diboncengi pakai buraq ini tadi. Kurang lebih tadi saya katakan apa? Anak kuda yang paling kecil, tapi panjang. Dan diboncengkan di belakang Jibril alaihissalam. Faraqibtu. Kata beliau, aku menaiki buraq tersebut. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku tiba di Baitul Maqdis. Farabattu bil halqatil lati turbatu bihal anbiya. Maka aku ikat bighal ini atau buraq ini di tempat di mana para anbiya dulu mengikat hewannya. Jadi kalau dikatakan Baitul Maqdis itu apa? Ardul Anbiya, buminya para nabi. Hampir sedoyo nabi niku pasti pernah ke Baitul Maqdis. Dan ketika mereka ke Baitul Maqdis, mereka mengikat hewan mereka atau kendaraan mereka di satu tiang. Maka Rasulullah SAW ingin mengikat kendaraan tersebut atau buraq tersebut di tempat di mana para anbiya mengikat buraqnya atau kendaraannya. Faja'ani Jibril, thumma dakhaltu masjidah, kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa, fa shallaitu fihi rak'atayn thumma kharajtu. Kemudian aku sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa dan aku keluar. Faja'ani Jibril bihina'in min khamrin. Maka Jibril alaihissalam membawakan aku 2 benda. Yang pertama saya dibawakan air, saya dibawakan susu, dan saya dibawakan arak. Fakhtartul laban. Dikasih pilihan sama Jibril, dikasih susu sama dikasih apa? Arak. Fakhtartul laban. Kata Nabi SAW, maka aku pilih susu. Faqala Jibril, maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ikhtartal fitrah. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu telah memilih sesuatu yang sesuai dengan fitrahmu. Artinya fitrah manusia itu senang susu dibandingkan khamar atau arak. Kenapa? Karena khamar itu memabukkan. Khamar itu merusak jiwa, merusak pikiran. Akan tetapi susu bisa menyehatkan tubuh seseorang. Maka ketika Rasulullah memilih susu, maka Jibril alaihissalam mengatakan, ikhtartal fitrah. Wahai Muhammad, engkau memilih sesuai dengan fitrahmu, sesuai dengan naluri sehatmu. Tsumma urijabina ila sama. Kemudian Nabi mengatakan, kita
Singkat cerita, tidak mungkin dibaca seluruhnya, mungkin waktunya terlalu panjang. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan, ahlan bibni saleh. Selamat datang, wahai anakku yang saleh. Perhatikan bahasanya Nabi Adam ketika bertemu sama Nabi menggunakan bahasa apa? Ibni saleh, anakku yang saleh. Karena Nabi Muhammad adalah anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Dan satu-satunya orang yang paling saleh di atas muka bumi adalah Muhammad. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ahlan bibni saleh. Selamat datang, wahai putraku yang saleh. Kemudian beliau naik ke langit yang kedua. Maka di sana beliau bertemu dengan dua orang nabi, ana bibnatai al-Khalaq, Isa ibn Maryam wa Yahya bin Zakaria. Di langit yang kedua, maka Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Perhatikan bahasa Nabi menggunakan bahasa ibnatai al-Khalaq, dua anak bibi. Karena yang disebutkan dalam riwayat, Maryam itu adalah saudarinya, istrinya Nabi Zakaria. Sehingga status dari Isa dan Yahya itu apa? Sepupu, ningsana kalau kata orang Jawa. Di langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi siapa? Yahya. Farahaba bi wa da'awali. Mereka berdua menyambutku, ahlan. Selamat datang wahai saudaraku, dan mendoakan kebaikan kepadaku. Lanjut ke langit yang ketiga, maka beliau bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang Nabi ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, laqad utiya syatrul husni. Sungguh Nabi Yusuf alaihissalam telah diberikan oleh Allah dengan separuh ganteng. Maksudnya apa Bapak Ibu? Gantengnya orang sak dunia ini jadi satu, separuhnya punya Nabi Yusuf. Sekarang ada orang ganteng, ada orang yang levelnya ganteng, ada yang ganteng, ada yang agak ganteng, ada yang kurang ganteng. Itu saja semuanya cuma sebagian atau separuh dari kegantengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga tidak heran ketika Nabi Yusuf alaihissalam ini dilihat oleh wanita-wanita sampai memotong jarinya tidak terasa. Kenapa? Saking gantengnya, subhanallah. Kita nggak mungkin bisa bayangkan gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Namun bersamaan dengan itu, ternyata para ulama sepakat Nabi Muhammad lebih ganteng dibanding Nabi Yusuf. Subhanallah. Betapa gantengnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya dibandingkan Nabi Yusuf, lebih gantengnya Rasulullah SAW. Kemudian di langit yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Farahaba bi wa da'ani bi khairi. Maka Nabi Idris alaihissalam menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian di langit berikutnya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun dan beliau menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan. Kemudian di langit yang ketujuh atau di langit yang keenam, maka Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu baru dia atau Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha sampai beliau alaihissalam mendapatkan wahyu langsung perintah dari Allah, yaitu sholat 50 waktu. 50. Ini di awal kali 50 waktu Bapak Ibu. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun di langit ke-6, ketemu siapa tadi? Di langit ke-6 Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, kembali
kembalilah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya umatmu tidak akan kuat untuk melaksanakan 50 waktu. Ya wis, akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta keringanan, minta takhfif, dikurangi 5 jadi 45. Kembali kepada Nabi Musa, dibilang lagi dengan perkataan yang sama, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu tidak akan mampu. Balik lagi, dikurangi 5 jadi 40 waktu, sampai kurang terus tinggal 5 waktu. Tinggal 5 waktu, Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan dengan perkataan yang sama, wahai Muhammad, irji' ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu dan minta takhfif, keringanan agar dikurangi. Maka Rasul mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku sudah malu untuk minta keringanan lagi kepada Allah. Ma'asyiral muslimin dan masyarakat Allah, seandainya Allah tidak mentakdirkan Muhammad SAW ketemu dengan Musa, kira-kira kuat nggak sekitar 50 kali? 5 kadang-kadang bolongnya luwehan, akhir. Saya tidak bisa bayangkan, mungkin kita nggak bisa kerja kalau 50 waktu. 5 waktu saja kadang orang banyak bolongnya alasan kerja. 5 waktu saja kadang orang banyak bolongnya alasan pulang kerja. 5 waktu saja kadang orang banyak bolongnya alasannya apa? Capek habis kerja. Dan seterusnya dari alasan-alasan orang untuk meninggalkan sholat padahal cuma 5 waktu. Subhanallah, Allah sudah mentakdirkan semuanya sehingga Nabi SAW itu bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian selesailah kisah singkat peristiwa Isra Mi'raj di pagi hari. Maka Rasulullah SAW menceritakan peristiwa tersebut kepada kafir Quraisy pada waktu itu. Awal kali yang dijumpai sama Nabi adalah Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Dijumpai pada pertama kali, wahai Abu Jahal, sesungguhnya aku semalam habis dari Baitul Maqdis langsung pulang tadi. Abu Jahal berkata, kamu mimpi atau fisikmu juga ikut? Maka Rasul mengatakan, fisikku juga ikut. Artinya jasadnya Rasulullah ikut untuk melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Maka Abu Jahal mengatakan, sebentar. Kamu jangan kemana-mana dulu, sini dulu. Jangan berubah ya omonganmu ya. Ya Rasul kan apa tadi? Istilahnya Abu Jahal berniat untuk apa? Memalukan Rasul. Kamu di sini dulu, tapi jangan lupa omonganmu. Nanti ketika saya panggil orang-orang, jangan-jangan kamu ngomongnya beda lagi. Akhirnya Abu Jahal panggil orang-orang kafir Quraisy, dipanggil. Ya masyarakat Quraisy, wahai penduduk kafir Quraisy, sesungguhnya orang ini Muhammad itu pernah tadi mengatakan kepada saya bahwasanya dia semalam habis dari Baitul Maqdis, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Apakah benar Muhammad? Rasul mengatakan iya. Subhanallah. Orang-orang kafir Quraisy tambah benci kepada Nabi. Alasannya apa? Lanturnya keterlaluan, mungkin dalam zaman sekarang. Gak masuk akalnya keterlaluan. Mungkin orang sekarang ada private jet, mungkin masih bisa masuk akal. Mungkin orang sekarang masih bisa dengan akses yang lain. Oke. Zaman tersebut tidak ada akses apapun kecuali kota maupun kuda. Perjalanan zaman itu 1 bulan, ini ditempuh 1 malam PP lagi, subhanallah. Maka semakin orang tidak percaya kepada Nabi SAW, bahkan orang yang masuk Islam akhirnya murtad karena ucapan Nabi. Bahkan disebutkan dalam riwayat sampai ada orang itu menaruh tangannya begini. Kira-kira orang itu harus seperti itu. Getar musik keterlaluan. Kira-kira seperti itu. Mungkin bahasa kita. Ada orang yang bohong kira-kira, tapi bohongnya itu seperti matahari di siang bolong. Keterlaluan. Bahkan dia iso munggah. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai ada orang itu di kafir Quraisy ada yang tepuk tangan. Luar biasa.
bohongmu keterlaluan. Akhirnya mereka semua ini sepakat Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang libur, Muhammad itu tukang bohong. Sepakat semua kafir Quraisy. Akhirnya mereka atau sebagian dari mereka ada yang iseng-iseng bertanya, wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar orang jujur, saya pengen tahu. Karena dari orang kafir Quraisy itu ada satu orang atau beberapa orang yang pernah ke Masjidil Aqsa. Ya lihat betul tiangnya bagaimana, pintunya sebelah mana, ada berapa jumlah pintu dan tiangnya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Muhammad, tolong sebutkan berapa pintunya, tolong sebutkan berapa jumlah jendelanya, tolong sebutkan bagaimana lantainya. Rasulullah SAW menjawab dengan detail sesuai dengan apa yang dialami oleh sahabat tersebut. Allah berikan mukjizat. Allah jadikan Rasulullah ngerti Masjidil Aqsa di depan mata kepalanya. Sehingga sebagian mereka ada yang percaya setelah itu ketika ada pertanyaan dari kafir Quraisy. Namun kebanyakan mereka, ya, karena mereka sudah hasad kepada Nabi, mereka sudah kagum benci sama Nabi, mukjizat seterang itu, sejelas itu terkadang membutakan mata mereka. Tetap mereka membenci Nabi, tetap mereka mendustakan ucapan Nabi. Akhirnya mereka bertahkim menuju kepada Abu Bakar As-Siddiq seraya mengatakan, wahai Abu Bakar, ma balu tahik, ya apa kabar koncomu ini? Kira-kira seperti ini. Karena semua kafir Quraisy tahu Abu Bakar ini konconya Nabi. Sebelum Mas menjadi Nabi maupun setelah menjadi Nabi. Ditanya kepada orang yang mengatakan, "Apa kabar koncomu? Kok ngomong ini? Ngelantur itu. Sangat menarik. Apakah kamu percaya wahai Abu Bakar ketika dia mengatakan semalam PP dari Masjidil Aqsa?" Dengan yakin dan mantap Abu Bakar mengatakan, "In qala huwa fasaddaqtu." Nek sing ngomong Nabi Muhammad, yang ngomong betul-betul itu Muhammad yang ngomong demikian, maka aku percaya 100% tanpa ada kurang 0,sekian. Turunlah akhirnya gelar dari Allah Subhanahu wa taala, digelari dengan apa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Satu-satunya orang yang percaya peristiwa Isra Mi'raj tatkala semua orang tidak ada yang percaya dan mendustakan ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj sudah sering kali dibahas, sering kali diceritakan mungkin di sekolah oleh teman-teman ataupun di majelis-majelis yang lain. Tapi ada satu poin yang ingin saya fokuskan di sini adalah tentang akidah-akidah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah Allah fis sama. Allah itu di langit. Allah di mana Bapak Ibu? Di langit. Sepakat ya? Sepakat Allah di langit? Sepakat. Kenapa? Karena di sana ada kelompok-kelompok seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah, kelompok-kelompok sesat yang menafikan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau panjenengan ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka ada dua kemungkinan. Kalau nggak Mu'tazilah, ya Jahmiyah. Kenapa? Karena dia menolak Allah di langit. Sehingga kontradiksi keyakinan. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam meminta, "Ya Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, satu di atas nabi yang lain. Dan Allah mengajak sebagian nabi untuk berbicara di atas sebagian yang lain. Artinya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad saat negosiasi perintah apa? Salat. Ini pembicaraan juga. Kan dinego tadi, perintah pertama 50. Sampai kepada Nabi Musa, oh enggak kuat Muhammad, nego. Jadi berapa? 45. Oh enggak kuat, nego jadi 40. Enggak kuat, nego jadi 35. Dan seterusnya sampai tinggal 5 waktu sholat.
Sehingga terjadi di situ interaksi, terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa alaihi salam meminta, "Ya Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, aku ingin ketemu denganmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, "Lan tarani." Wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihat. Terjadi diskusi atau tidak? Terjadi pembicaraan atau tidak? Terjadi. Allah Subhanahu wa taala bisa bicara dengan hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kenapa saya sampaikan ini menjadi salah satu prinsip dalam akidah? Karena banyak orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dengan statement mereka, Allah itu tidak bisa bicara. Kalau Allah bicara, bahasanya Allah apa? Kalau Allah bisa bicara, menggunakan bahasa apa Allah? Lantas Al-Quran bagaimana? Bahwa Al-Quran itu produk karyanya Muhammad. Pertanyaan berikutnya, Muhammad manusia atau buatan? Manusia. Apapun karya manusia, maka boleh dikritisi, boleh dikritik, boleh ditafsirkan. Sehingga muncul produk-produk orang-orang liberal yang sangat kontradiksi dengan keyakinan umat selama ini. Karena apa? Berangkat dari tadi. Apa? Muhammad manusia punya karya ilmiah. Apa karya ilmiahnya? Al-Qur'anul Karim. Dan ini, keyakinan ini bukan hanya orang sekarang saja. Dari dulu ada orang yang menolak tentang apa? Al-Quran kalamullah. Ini satu akidah, salah satu akidah yang diperjuangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad itu berdialog dengan Ahmad juga. Ahmad bin Hanbal berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Hanbal memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan Ahmad bin Abi Du'ad mengatakan Al-Quran itu makhluk. Pertanyaan saya, apa sih konsekuensi dari Al-Quran makhluk dan Al-Quran itu kalamullah? Ada yang bisa menjawab? Apa susahnya? Kenapa saya harus mengatakan Al-Quran itu kalamullah? Apa dampaknya ketika saya mengatakan Al-Quran itu makhluk? Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika saya mengatakan Al-Quran itu makhluk, terus ada apa? Apa dampaknya? Apa bahayanya? Kok sampai Imam Ahmad rela dipenjara? Kok sampai Imam Ahmad rela dipukul untuk memperjuangkan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk? Kita tahu bahwasanya kalam, ucapan atau pembicaraan itu bagian dari sesuatu. Ini sekedar pendekatan, tetapi ta'ala Muhammad yang quluna uluwan kabira. Bukan berarti saya ingin memaksudkan Allah seperti manusia, bukan. Tetapi ini ada sekedar pendekatan. Saya berbicara, pertanyaannya, apakah ini bagian dari saya atau bagian dari orang lain? Tidak ada apa? Ya. Saya mengatakan ABC. Pertanyaannya, ABC ini bagian dari diri saya atau di luar dari diri saya? Bagian dari diri saya. Kalau kita meyakini Allah itu bisa berbicara dan Al-Quran itu merupakan ucapan atau firman Allah, maka kita yakini Allah itu nggak mungkin salah, betul? Allah nggak mungkin keliru. Allah nggak mungkin ada kekurangan. Allah tidak mungkin memiliki kontradiksi dalam pernyataan, betul? Sehingga apapun yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala mutlak kebenarannya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk sehebat apapun, secanggih apapun, pasti memiliki apa? Kekurangan. Nah, kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, maka boleh ada kekurangan, boleh ada kelemahan, namanya makhluk.
Kalau dikatakan Al-Quran kalamullah, maka tidak mungkin ada kekurangan atau kecacatan di dalamnya. Sehingga masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun dari kecil dulu sudah dicekoki oleh guru-guru TPA kita, Pak. Kita membaca kalam Allah. Kita dengarkan bersama-sama bacaan firman Allah dari anak-anak TPA. Ada nggak yang mengatakan kita dengarkan bersama makhluk yang dibacakan oleh anak-anak? Ada, Pak. Tapi faktanya orang-orang liberal karena mereka meyakini Al-Quran itu makhluk bukan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak pantas untuk dikritisi, untuk dikritik sesuai dengan perkembangan zaman. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga banyak istilahnya produk-produk mereka. Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah zina itu halal. Kok bisa mereka memiliki statement zina itu halal? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dalam surat Al-Ma'arij Allah menyebutkan di antara ciri orang beriman itu menjaga kemaluan mereka. Dan boleh mereka mensalurkan syahwat mereka dengan dua. Yang pertama kepada istri mereka, dan yang kedua kepada budak-budak mereka. Muncul pendapat dari orang-orang liberal, pertanyaannya, budak ini didapatkan dari bagaimana cara mendapatkan budak? Zaman dulu orang itu kalau pengen punya budak dua cara. Yang pertama apa? Beli di pasar atau pernah menang dalam budak, betul? Sehingga mulai digauli budak ini. Muncul orang liberal mengkiaskan. Kalau dulu orang itu beli budak dengan uang, nah sekarang saya boleh dong beli perempuan. Kan ilatnya sama. Apa ilatnya? Alasannya sama. Sama-sama mengeluarkan uang. Sehingga muncul hasil dari penelitian mereka, zina itu halal, yang penting beli, gak perkosa. Nauzubillah. Rusaknya agama terkadang dirusak oleh mereka, orang-orang yang dalam tanda kutip agak pintar, tetapi pintarnya mengotak-atik Al-Quran yang sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah, prinsip yang kedua dari akidah dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah bisa berbicara. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat. Dari para sahabat ditulis menjadi Al-Quran. Insya Allah prinsip itu sudah kita sepakati bersama akan keautentikannya Al-Quran. Sehingga tidak ada orang yang meragukan tentang validitas Al-Quran, keabsahan Al-Quran, keautentikan Al-Quran, kecuali mereka orang-orang yang ingin memang merusak Al-Quran. Yang ketiga, di antara prinsip akidah yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah tidak bisa dilihat di dunia. Banyak orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia bermimpi melihat Allah. Saya ingin tanya, ketika ada orang yang bermimpi melihat Allah, boleh nggak kita benarkan mimpinya? Oh iya, kamu melihat Allah. Coba gambarkan saya bagaimana Allah. Biasanya, Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, orang itu akan bermimpi sesuatu yang pernah ia lihat. Kalau sesuatu itu tidak pernah ia lihat, tidak mungkin ia akan bayangkan sehingga muncul dalam pikiran sehingga jadilah mimpi. Banyak orang ngaku bertemu dengan Allah, banyak orang ngaku bertemu dengan Nabi. Ketika dicek bagaimana kondisi Nabi, Nabi itu rambutnya putih, gondrong sak bokong, jenggotnya putih. Tidak, Nabi itu ketika wafat ubannya nggak sampai 30 kok.
Sehingga ketika Anda melihat di dalam mimpimu Nabi itu putih, jangan-jangan itu setan yang ngaku Nabi. Artinya setiap orang bisa ngaku. Tapi apakah kita benarkan? Maka ikhwani fillah ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu prinsip, Allah tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Tadi disebutkan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin bertemu dengan Allah, maka Allah mengatakan lan taron, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin undur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fa sawfa taron. Tapi lihatlah ke gunung. Kalau gunung itu masih kokoh, maka kamu akan bisa melihat. Ternyata gunung itu tidak kokoh dan Musa akhirnya tersandar petir dan akhirnya Musa alaihissalam pingsan. Intinya Allah tidak mungkin bisa dilihat dalam kondisi apa? Di dunia. Sehingga muncul statement dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menceritakan kepada para sahabat tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Pertanyaan dari sahabat. Maka Rasul mengatakan, "Nurun anna aron." Ada cahaya yang menghalangi saya sehingga saya tidak bisa melihat Allah. Rasul tidak pernah melihat Allah. Padahal sudah apa? Sampai Sidratul Muntaha, namun tidak bisa melihat Allah. Kok ada orang sekarang mimpi bertemu Allah? Lebih sakti daripada Isra Mi'raj. Peristiwa yang spektakuler seperti ini, peristiwa Isra Mi'raj, tidak bisa memperlihatkan atau tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya orang ngaku mimpi bertemu dengan Allah. Dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah pernah mengatakan, "Man qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firyah." Kata Ibunda Aisyah, barang siapa yang mengatakan Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad pernah melihat Allah, maka dia telah melakukan kedustaan yang sangat besar atas nama Allah. Intinya, para sahabat meyakini Rasul tidak pernah melihat Allah. Karena berangkat dari statementnya Rasul tadi ketika ditanya Abu Dzar Al-Ghifari, "Nurun anna aron." Ada cahaya yang menghalangi saya sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kenapa kok manusia itu di dunia tidak bisa melihat Allah? Karena Allah berfirman dalam hadits qudsi, "A'dadtu li ibadi as-shalihin." Aku akan menyiapkan bagi hamba yang saleh mala ainun ra'at, sesuatu di surga, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau kita bayangkan, di surga itu ada 4 sungai, Pak. Sungai terbuat dari susu, sungai terbuat dari madu, sungai terbuat dari arak, dan sungai terbuat dari air yang sangat segar. Jangan kita bayangkan seperti orang liberal. Sungai dibayangkan sungai kayak piye? Biasanya adalah sungai jagir. Dihias sungai susu. Apa gak ada semutnya nanti? Sungai dari arak, saya dibayangkan adalah sungai dengan jagir ini ya. Jangan bayangkan sungai seperti yang ada di kampung kita, beda. Kenapa? Allah mengatakan mala ainun ra'at. Bisa jadi sungainya sama, tetapi bisa jadi namanya sama-sama sungai, tetapi beda sungai. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Walau sangat, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang kita dengar selama ini? Kita dengar imam merdu, kita dengar korek merdu, kita dengar penyanyi merdu. Semuanya akan bilang kemerduan kenikmatan merdu tersebut dengan satu, yaitu bacaan doanya Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satu nikmat terbesar di antaranya adalah tentang pendengaran apa? Kita nanti kalau masuk surga bisa mendengar Nabi Dawud Ojokul. Merdunya kayak apa? Wallahu a'lam, tidak bisa dibayangkan. Kalau penyanyi sing enak sok, udah nggak bisa. Orang sing paling nggak bisa. Kenapa? Allah siapkan pendengaran kita untuk menikmati sesuatu
di surga kelak dengan sesuatu yang tidak pernah kalian rasakan. Yang ketiga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam benak pikiran. Kita pernah mungkin bayangkan di antara kecantikan bidadari itu yuro min saqaiha, betisnya itu terlihat tulang sumsumnya. Saja ada perempuan saking putihnya banget, kemudian tungkai atau tulangnya kira-kira bayu atau tambah cinta. Ibu misalnya ada tempat tumitnya ini putih, sangat putih sampai tulangnya kelihatan, lekuk ani, mungkin darahnya mengalir juga kelihatan. Kira-kira lari atau warna bentuk? Lari lah. Tapi lihat, di antara kecantikan bidadari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yura min saqaiha, betisnya bisa dilihat, darahnya mengalir bisa dilihat. Kenapa? Minal husni, saking cantiknya. Oh coba bayangkan saya ini lah, karena kenapa? Rasul mengatakan wala khatara ala qalbi bashar, terlintas dalam benak pikiran pun tidak akan ketemu. Kita tidak mungkin bisa bayangkan gantungnya Nabi Yusuf, karena yang dilihat ya orang-orang kayak kita yang pesek. Nabi Yusuf pasti bangir, pasti kulitnya bagus. Sehingga masyarakat muslim daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perkara yang paling besar yang Allah siapkan di akhirat adalah seorang bisa melihat wajah Allah. Tadi disebutkan ya, pertama Allah siapkan sesuatu dari hamba yang saleh, yaitu apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kira-kira apa di antaranya? Nikmat tertinggi adalah seorang melihat wajah Allah. Makanya dalam doa Rasul mengatakan adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhur ila wajhikal karim. Ya Allah, aku berharap kepadamu untuk mendapatkan kenikmatan melihat wajah di surga. Artinya salah satu nikmat terbesar adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah bisa dilihat di dunia, spesial enggak? Hilang keistimewaannya. Kalau Allah mampu dilihat ketika mata kita di dunia, oh hilang spesial. Dan memang disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di dunia itu tidak akan bisa mampu menghadapi alam akhirat. Disebutkan dalam riwayat dalam Al-Quran Allah berfirman fabasaruka al-yawma hadid. Besok di hari kiamat Allah akan jadikan matamu itu kuat untuk menahan. Artinya apa? Kita kalau di dunia melihat matahari sampai tak jamin tidak akan kuat. Padahal cahaya Allah lebih tajam daripada cahaya matahari. Nah, kalau bisa kita melihat matahari, kalau bisa kita melihat Allah, Allah jadikan kita fadasarukal yawma hadid. Dalam surat Qaf Allah mengatakan, di hari tersebut Allah jadikan pandanganmu, penglihatanmu itu hadid. Hadid itu artinya apa? Besi. Di antara fungsi dari besi itu apa? Kuat dan kokoh. Artinya pandangan kita, penglihatan kita tidak usah pakai kacamata sudah. Di akhir tidak ada pakai kacamata. Kenapa? Semua pandangan kita akan kuat sampai bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang jasad kita akan dirubah oleh Allah. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya manusia ketika dibangkitkan akan dibutakan seperti penciptaan manusia Allah. Jadi seperti Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Situna dhira', 60 hasta. Satu hasta kira-kira berapa? 40 cm kurang lebih, 45 sampai 40 cm kurang lebih. Tinggal hastanya siapa? Kalau hastanya kita yang mungkin 1 meter, kalau hastanya orang Arab yang lebih dari 1 meter, tinggal gitu saja. Kurang lebih 1 hasta setengah meter. Berarti kira-kira tingginya Nabi Adam lebih tinggi daripada menara masjid. Nah, nanti manusia akan diciptakan oleh Allah seperti kondisi Nabi Adam. Fungsinya apa Bapak Ibu? Di antaranya supaya malaikat jewel kita itu kerosok. Malaikatnya gede nih. Kalau kita posisi ini, udah sesi hilang. Tapi kalau kita gede, copot malaikat juga masih kerosok lokonnya gitu. Artinya ketika disiksa malaikat itu lebih mendapatkan siksa, lebih merasakan siksa. Lihat rukun ada dengan fungsi neraka itu apa? Agar manusia benar-benar merasakan rasa sakit.
Dan di antara settingan Allah Subhanahu wa taala men-setting atau merubah pandangan manusia yang lemah di dunia kuat untuk memandang atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bisa atau semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah untuk bisa melihat wajah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang paling mulia dari seluruh para nabi. Ini harus prinsip kita. Jangan kita katakan orang Nasrani benar, dia juga mengikuti Nabi Isa. Orang Yahudi benar, dia juga mengikuti Nabi Musa. Semuanya benar. Semua orang nggak boleh saling menyalahkan. Semua orang jangan merasa paling masuk surga sendiri. Jangan merasa orang Islam itu ngaplingi surga diri. Nah, gitu bahasanya. Perlu kita ingat prinsip awal dalam kita beragama, yakini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya nabi yang paling mulia dari seluruh para nabi. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, maka beliau sholat dan mengimami para nabi di Baitul Ma'mur ya, di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Yaitu tempat di mana para malaikat itu menyembah Allah Subhanahu wa taala di langit. Jadi kalau ditarik dari seluruh itu Ka'bah itu digeret mendua sampai ke Sidratul Muntaha, itu ada namanya masjid yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Nah, tempat ini tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau mengimami sholat para nabi. Menunjukkan apa? Muhammad bin Abdullah sebaik-baik nabi atau sepaling afdal yang para anbiya. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabina." Tidak ada orang Yahudi maupun Nasrani yang mendengar Muhammad bin Abdullah telah diutus kemudian tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, pasti mereka menjadi penghuni neraka. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, kalau tidak mengikuti Muhammad SAW, kalau tidak mengikuti baginda Nabi SAW, kata Nabi apa tadi Pak? Pasti masuk neraka. Tinggal kekal atau tidaknya tergantung Allah bisa berbicara. Al-Quran, firman Allah, bukan karya tulisnya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Allah tidak bisa dilihat di dunia, karena kalau Allah bisa dilihat dunia, maka Allah tidak spesial lagi untuk menjadi kenikmatan yang paling besar bagi penghuni surga. Dan yang terakhir, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah afdhalul anbiya'i wal mursalin, nabi yang paling mulia di antara para nabi dan rasul yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada yang didiskusikan atau kurang paham atau ada yang ditanyakan, saya silakan barangkali. Monggo Bapak atau Ibu-ibu. Foto-foto Pak. Kamera. Baik, kalau tidak ada, saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ngapunten apabila ada kalimat-kalimat saya yang agak kurang berkenan atau kurang dipahami. Apabila ada yang benar, datangnya dari Allah semata, dan apabila ada yang salah dan keliru, datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Kita mohon ampun semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Saya kembalikan kepada pembicara. Terus begini Pak, langsung doa. Nah, tadi di doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqan wa 'amalan ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian